jam lagi kita? Masih kurang 1,5 jam. Apa nyampe mana 1,5 jam? Ngawur. Oke, halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat dan dilimpahkan untuk rezekinya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini kita akan jalan-jalan virtual melihat bagaimana suasana terbaru di area pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kali ini saya berdua sama teman saya. Nah, teman saya ini ingin menikmati awal bulan puasa di Pulau Jawa. Jadi saya antarkan ke Banyuwangi. Nah, setelah itu saya akan update bagaimana cara masuk Bali yang terbaru menjelang libur Lebaran. Tentunya biasanya banyak sekali nih wisatawan yang memanfaatkan momen libur Lebaran untuk berkunjung ke Pulau Bali. Nah, jadi seperti apa dan bagaimana cara masuk Bali yang terbaru? Ikutin terus video ini sampai selesai. Kita masih berada di sekitaran Rogo Jampi, Banyuwangi. Di sini terlihat banyak yang menjual aneka menu takjil nih teman-teman, dan banyak yang ngabuburit juga. Dan nanti juga saya akan update bagaimana suasana menjelang Lebaran atau mendekati mudik Lebaran nih teman-teman, atau nanti informasi mudik Lebaran akan saya update dari pelabuhan Gilimanuk Bali menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Biasanya itu kurang-kurang 2 minggu teman-teman ya, di pelabuhan itu sudah mulai penuh. Biasanya kurang-kurang 2 minggu tuh teman-teman ya, ramai untuk pemudik dari pelabuhan Gilimanuk Bali menuju ke pelabuhan Banyuwangi atau Ketapang. Dan biasanya antrian juga cukup panjang nih teman-teman. Nantilah akan saya update bagaimana suasana arus mudik dari Bali. Sekarang kita masih sampai di Banyuwangi kota. Sebelah kiri kita ini kantor Bupati Banyuwangi, dan kita gaspol nih teman-teman ya. Oke, jadi kita ini di Banyuwangi cuman 1 hari teman-teman. Jadi kemarin malam itu sampai di Banyuwangi, dan ini sekarang sudah berangkat lagi di sore hari. Jadi ngabuburit lah nih teman-teman. Ya, semoga video ini bisa memberikan gambaran bagaimana suasana-suasana terbaru di area pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan juga pelabuhan Gilimanuk Bali. Nampaknya di sini sedang ada bazar Ramadan nih teman-teman ya, di sebelah kanan ini cukup ramai. Di Bali juga banyak bazar Ramadan, nanti akan saya update nih teman-teman. Biasanya ada di Kampung Jawa. Di sana tuh ramai sekali. Nantilah saya buatin videonya. Siapa tuh teman-teman sebentar lagi ada yang mau liburan ke Bali dan mau ngabuburit. Nah, pas banget nih nonton video-video saya. Dan nanti itu di Bali juga sebentar lagi hari raya Nyepi nih teman-teman. Biasanya hari raya Nyepi di Bali itu juga dinanti-nanti karena banyak sekali wisatawan yang penasaran juga untuk menikmati pawai ogoh-ogoh nih teman-teman. Nanti juga akan saya update bagaimana suasana menjelang Nyepi dan juga pawai ogoh-ogoh sebelum Nyepi dimulai. Oke, di sebelah kiri kita ini cukup ramai teman-teman ya. Biasanya banyak yang olahraga, bisa teman-teman lihat sendiri. Ya, semoga video ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semuanya yang ingin merencanakan untuk liburan ke Pulau Bali. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana perjalanannya. Teman-teman biasanya lewat mana nih? Lewat Jember atau teman-teman lewat Situbondo? Oke, sebelum masuk ke pelabuhan dan beli tiket kapal seperti biasa, saya selalu mampir di SPBU sebelah sini. Karena di sini tuh cukup lengkap teman-teman untuk SPBU-nya. Di sini tuh ada musola, ada beberapa ATM, dan ada minimarket juga di sini. Ya, bisa dikatakan rest area lah, bisa buat santai-santai dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Nah, itu ya, di ujung sana ada musola, sini ada ATM, ada toilet, dan toiletnya cukup bersih. Oke, setelah kita cuci muka di toiletnya, kita akan isi bahan bakar dulu atau BBM dulu.
Dan setelah isi bahan bakar, saatnya sekarang kita mencari tiket kapal. Untuk tiket kapal sendiri, banyak teman-teman yang menjual di sini tuh, di pinggiran sini banyak sekali yang menjual. Ya bebas teman-teman mau beli yang mana atau di mana. Atau beli lewat aplikasi juga bisa nih teman-teman, lewat Verizi ya kalau nggak salah itu. Nah, di sini juga ada. Jadi banyak sekali opsinya atau pilihannya untuk membeli tiket kapal. Terserah teman-teman mau beli di mana. Dan untuk tiket kapal ini hanya bisa dibeli lewat online ya, Verizi, atau teman-teman bisa beli di gerai-gerai yang ada di sini. Untuk di pelabuhannya sendiri kita tidak bisa membeli, atau di dalam pelabuhan tidak menjual tiket kapal. Oke, di depan sini teman-teman ya. Nah, kita belok ke kiri, kita beli di sini. Nah, kita beli di sini untuk tiket kapalnya. Hah? Masih berapa jam lagi kita? Masih kurang 1,5 jam. Maaf lah, nyampe mana 1,5 jam? Ngawur. Oke, dan di sini kita sudah beli tiketnya. Ini total tiketnya 40.000, sudah termasuk admin ya teman-teman. Kita melanjutkan perjalanan karena kita beli tiket tadi sudah dekat dengan area pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Cuaca yang cukup cerah untuk sore hari ini. 2 hari ini cerah nih teman-teman ya. Oke, di sebelah kanan itu sudah terlihat gapura atau pintu keluar di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kita masuk ke sebelah sana teman-teman. Tentunya di sini persiapkan SIM atau STNK juga. Jadi siapkan surat-surat kendaraan bermotornya. Untuk di pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini kita hanya diperiksa surat kendaraan. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk di pelabuhan Ketapang Banyuwangi sini, kita siapkan surat izin mengemudi atau SIM. Kalau mobil SIM A, kalau motor SIM C, dan sesuai kebutuhannya. Nah, di sini tempat pemeriksaannya nih teman-teman. Nah, itu petugasnya duduk di sana. Jadi kita menyerahkan SIM dan STNK. Jadi prosesnya sangat cepat teman-teman ya, hanya menunjukkan surat kendaraan dan juga surat izin mengemudi, kita langsung bisa lanjut. Nah, di sini kita akan menyerahkan atau menukarkan tiket. Nah, jadi tiket yang kita beli di gerai-gerai tadi kita tukar di sini. Nah, di sini kita tukar. Oke, nah setelah ditukar kita tungguin dulu sebentar nih teman-teman ya, nanti akan dikasih gantinya untuk masuk ke kapalnya. Nah, ini dia ya, sudah selesai. Jadi seperti ini teman-teman untuk prosesnya di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Cukup mudah. Ini nanti yang diserahin yang B, yang A teman-teman ya. Kalau yang B buat kita. Jadi untuk syarat masuk Bali atau cara masuk Bali melalui pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini tadi masih sama teman-teman ya dengan cara-cara yang sebelumnya karena tidak ada perubahan ya. Oke, kita nyari kapalnya dulu. Jadi di sini teman-teman tidak usah bingung nanti kita naik kapal yang sebelah mana, itu tidak usah bingung karena nanti pasti ada petugas yang mengarahkan. Terlihat banyak kapal-kapal besar juga. Waktu kemarin saya dari pelabuhan Gilimanuk Bali menuju ke Ketapang itu dapat kapal yang cukup besar sekali teman-teman ya. Ada tempat untuk tidur, untuk rebahan santai, itu kapal, lupa saya namanya kapal apa, tapi besar sekali. Dan kali ini kita nggak tahu juga karena memang setiap momen mudik lebaran dan tahun baru itu selalu disediakan kapal-kapal besar atau mungkin kapal bantuan lah teman-teman ya. Jadi kapal-kapal besar agar mempercepat ya prosesnya. Oke, di sini kita masih jalan sebentar. Oke, kita naik yang sebelahnya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir karena banyak sekali petugas yang akan membantu kita. Oke, kita naik yang di sini. Nah, kita naik di sini teman-teman ya. Oke, kita ini dapat kapal yang standar atau yang biasanya pelabuhan Banyuwangi dan juga pelabuhan Gilimanuk lah yang kita naik ini. Kalau yang kemarin tuh saya naik yang besar teman-teman, cuman kemarin saya tidak bikin video ya karena waktu sudah malam itu nyampe di pelabuhan teman-teman. Nantilah saya buatin lagi video-videonya yang terbaru. Sekarang kita naik dulu nih, kita naik dulu di ruang penumpang. Jadi ini masih terisi sedikit ya teman-teman untuk di bawah atau di parkirnya, bisa dikatakan masih kosong atau sepi.
Dan untuk di pelabuhan sendiri tidak ada penumpukan karena memang masih awal puasa ya. Ini masih puasa berapa hari sini, jadi masih belum ramai teman-teman. Nanti kalau sudah Hamin 2 minggu itu arus mudik itu ramai sekali, dan juga arus yang mau ke pelabuhan Gilimanuk Bali juga ramai, tapi lebih ramai yang arus balik dari arus mudik dari pelabuhan Ketapang dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nantilah akan saya update bagaimana suasananya. Dan ini terlihat masih kosong, banyak belum banyak penumpangnya atau belum banyak muatannya nih teman-teman. Nah, itu ada truk juga mundur. Oke, kita sambil lihat bagaimana prosesnya. Jangan lupa diklik dulu tombol like-nya biar makin jas lagi. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, banyak kapal-kapal di sini yang sedang antri di dermaga menunggu bongkar muat lah teman-teman. Di depan ini sepertinya mau berangkat juga nih. Jadi seperti inilah untuk suasana di bulan Ramadan lah teman-teman ya, bisa dikatakan di bulan puasa di penyeberangan Gilimanuk ataupun penyeberangan Ketapang Banyuwangi. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya memang rame-ramenya arus mudik itu sekitar Hamin 14 atau kurang 2 minggu. Itu biasanya sudah ramai yang mudik teman-teman ya. Untuk wisatawan juga ramai sih biasanya untuk memanfaatkan momen libur lebaran, karena biasanya di saat momen libur lebaran di Bali itu tidak begitu macet nih teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi teman-teman, untuk syarat masuk ke Bali itu masih sama saja seperti hari-hari biasanya walaupun libur lebaran. Jadi tidak ada perubahan untuk syarat masuk ke Bali. Tentunya langkah-langkahnya tetap sama juga teman-teman. Ketika sebelum masuk ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi wajib membeli tiket kapal, karena dalam pelabuhan sendiri tidak menjual tiket kapal. Jadi teman-teman hanya bisa membeli tiket kapal online atau membeli di gerai-gerai yang menjual di pinggir jalan tadi. Dan setelah teman-teman membeli tiket kapal, persiapkan surat-surat kendaraan seperti STNK yang masih aktif dan juga SIM yang masih aktif. Hanya itu saja yang teman-teman siapkan untuk memasuki pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Setelah pemeriksaan SIM dan STNK, teman-teman bisa melanjutkan untuk menukarkan tiket yang dibeli di gerai-gerai yang ada di luar tadi. Nah, setelah menukarkan tiket, teman-teman bisa langsung saja masuk. Nanti akan diarahkan, karena banyak sekali petugas yang akan mengarahkan. Tentunya tidak akan bingung lah teman-teman, karena banyak sekali petugas yang manggil untuk mengarahkan kita harus masuk ke kapal yang mana. Setelah masuk kapal ya seperti ini, kita menunggu proses penyeberangan. Jika ombak tidak besar dan angin tidak besar, biasanya bisa ditempuh sekitar 45 menit sampai 50 menit. Paling lama ya sekitar 1 jam tergantung dermaganya teman-teman, karena antri juga mau turun.
Dan setelah turun dari kapal, nanti kita akan ketemu dengan petugas dari kepolisian juga untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan lagi. Jadi teman-teman wajib menyiapkan STNK yang masih aktif dan juga SIM yang masih aktif, bisa SIM C untuk kendaraan roda 2 dan SIM A untuk mobil. Dan di sini toiletnya untuk pria nih teman-teman ya. Ya cukup lumayan bersih juga untuk toiletnya. Dan sekarang kita berada di ruang penumpang ini teman-teman ya. Di ruang penumpang ini masih terlihat cukup kosong, belum banyak terisi teman-teman. Karena pada di pinggir-pinggir dan masih ada yang di bawah. Karena kapal sendiri masih belum jalan nih teman-teman. Nah, kita melihat dari sini banyak juga kapal-kapal yang baru datang di Pelabuhan Ketapang dan juga yang sedang antri. Ya, semoga buat teman-teman dimanapun berada selalu sehat dan juga buat teman-teman selalu berhati-hati ya, utamakan keselamatan di saat di jalan, saling menghargai sesama pengguna jalan lain. Jadi beginilah suasananya, kita akan menunggu kapal berangkat. Setelah itu kita akan masuk ke Pulau Bali. Dan kapal sudah mulai jalan nih teman-teman. Jadi selama perjalanan ini kurang lebih sekitar 45 menit sampai 50 menit atau paling lama 1 jam lah teman-teman, kalau ombak dan angin tidak besar. Jadi sambil menunggu kita nyantai-nyantai dulu, kita duduk-duduk dulu. Dan buat teman-teman jika ada informasi tambahan juga silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi beginilah suasana di atas kapal Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Bali di cuaca yang cukup cerah ini teman-teman.
Dan sekitar 47 menit kita sudah melewati, kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan waktu juga sudah menunjukkan berbuka puasa nih teman-teman. Jadi tadi itu sebelum sandar sudah waktunya berbuka puasa. Oke, sekarang kita jalan menuju ke parkir motor. Jangan lupa teman-teman ya, siapkan di sini eKTP dan juga surat-surat kendaraan, tentunya juga SIM buat pengemudi. Jadi sering nih teman-teman banyak yang nanya, gimana kalau nggak punya SIM, gimana kalau SIM-nya mati. Nah, jadi teman-teman kalau SIM itu wajib ya teman-teman. SIM sama eKTP itu wajib sekali, dan SIM buat pengemudi itu wajib teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki SIM atau SIM-nya mati, bisa naik travel atau ojek atau dibonceng lah teman-teman, seperti itu. Banyak kok ojek di Pelabuhan Ketapang yang mau mengantarkan juga sampai ke Pelabuhan Gilimanuk atau sampai ke daerah mana, itu banyak juga teman-teman yang menawarkan jasanya. Oke, kita keluar dulu teman-teman ya. Jadi di depan nanti ada pemeriksaan untuk SIM dan juga surat-surat kendaraan. Ya pokoknya syaratnya samalah teman-teman seperti biasanya, seperti waktu kita nyebrang, seperti sebelum lebaran, pokoknya sama, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tetap seperti itu. Dan bulan lalu juga sudah saya buatin ya teman-teman, jadi masih sama juga buat teman-teman yang nonton video saya di bulan lalu, itu sama syaratnya seperti itu. Oke, kita menuju ke pos pemeriksaan polisi. Nah, di sini teman-teman ya, ini langitnya bagus sekali nih. Nah, ini teman-teman. Ini gelap nih teman-teman ya, dari arah sana kalau dari kamera gelap sekali nih. Oke, kita di sini diperiksa untuk SIM dan STNK-nya. Jadi beginilah teman-teman suasana di musim mudik ya, bisa dikatakan, walaupun belum mudik ini teman-teman, karena masih lama juga sih untuk dikatakan mudik ya. Karena baru 3 hari berpuasa, 2 hari ya, 2 hari apa 3 hari saya lupa nih, kayaknya baru 2 hari nih teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Setelah pemeriksaan kita lanjut. Nah, nanti di depan juga ada pemeriksaan untuk eKTP. Jadi cukup mudah teman-teman untuk cara masuk Bali atau syarat masuk Bali, tidak ribet, cukup mudah jika teman-teman melengkapi dokumennya seperti eKTP, SIM dan juga STNK. SIM hanya untuk pengemudi ya teman-teman. Dan biasanya di sini ada petugas juga. Nah, di depan ini kebetulan pas nggak ada nih, mungkin pas istirahat nih. Ini waktunya buka puasa ini. Dan oke lah teman-teman, sampai sini dulu untuk videonya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share videonya sebanyak-banyaknya dan ditunggu untuk liburannya ke Pulau Bali. Jadi sekarang kita berada di kawasan Gilimanuk, Bali nih teman-teman. Ini kalau menghadap ke sana itu gelap karena melawan cahaya ini kameranya nih. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa di-share videonya sebanyak-banyaknya dan ditunggu liburannya ke Pulau Bali. Tentunya semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada, dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.